Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi alladzi suaranya. Salim salam man ana Sayyidina Muhammadin al-Nabi. Suaranya. Ibu husnul hawa
بنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم من اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم من الله. Buka surah Al-Insyiqaq sampai At-Tariq. Al-Insyiqaq sampai At-Tariq.
Al-Insyikon, Al-Buruj, dan At-Tariq. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa idzal biha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma biha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan faqulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza latarkamunna tabaqan lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aliyyil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannama wa lahum adzabul harim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid. Al-ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين من الله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا لنا في سكرة الموت وتجتاز من النار ونفع عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Istiqomah Loajanan, Bapak Muhammad Nasrum SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Istiqomah Loajanan yang kami sayangi dan selalu kami rindukan nasihat serta bimbingannya. Teman-teman seperjuanganku sekalian yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan ini, mari kita panjatkan puji syukur serta atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Loajanan Sabtu 14 September 2024 di tempat yang mulia ini.
Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita mendapat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya membaca susunan acara kegiatan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh siswa-siswi MTS Al-Istiqomah Lojanan, Sabtu tanggal 14 September 2024 kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Tausiah. 5. Doa. Dan 6. Penutup. Kawan-kawan yang sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembuka agar kegiatan ini mendapat berkah. Marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh teman kita Naila, kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkan kalam Allah tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Muhammad Nasrul. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berberkah ini.
Dan selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita minal zulumati ilan nur. Dengarkan. Bapak kalian yang ngomong? Oh, Bapak diam yang lain. Kalau anda Bapak duduk, kalian yang ngomong. Siapa itu? Bergantian. Dar kan sudah. Besok duduknya yang rapi, bikin sab barisan ya. Kalau sab biasanya acara sholat itu seperti ini. Kalau ini acara berarti sabnya adalah menghadap ke sini semua. Perhatikan. Coba barisannya seperti ini. Sab, dibikin sab. Belakang itu manjar gini. Jangan sembarangan, ya. Coba baris. Nih satu. Ini bikin satu barisan. Ratakan Jason. Ratakan. Nih ratakan sini. Nih. Ratakan sini. Ratakan sini. Ratakan. Bikin barisan seperti itu. Lihat enggak? Nih sini perhatikan nih. Ratakan. Bikin barisan. Jangan sembarangan. Besok-besok seperti ini. Jadi rapi kelihatannya. Betul-betul. Bikin barisan. Sap memanjar ke belakang. Kamu perhatikan. Kalau tidak ada isi di depan. Kalau tidak muat isi ke depan. Barisan ini bisa anda diatur. Nih bisa anda diatur. Kalau tidak ada di sini, isi sini. Kamu tidak ada barisan. Tidak ada barisan kamu. Kesini Kariman nak isi. Ya sini. Kamu tidak ada barisan. Tidak ada barisan. Maju sini, mundur. Nah sini kak. Bikin barisan. Yang rapi ke sini. Rapikan. Nih, rapikan barisannya, rapikan. Yang di sini dilihat barisannya sudah rapi belum? Nah, kalau sudah sekarang keluar kamu, isi satu-satu sini. Tuh, yang keluar satu-satu semuanya isi depan. Cepat. Semuanya isi satu-satu sini, ratakan barisannya. Nggak usah situ, nada sini sini. Situ barisan. Pelan-pelan. Nih, barisan sini. Situ. Ingat, minggu berikutnya seperti ini barisannya. Jangan sembarangan. Perempuan, perhatikan perempuan juga sama barisan sapnya itu. Diatur betul-betul. Belajar rapi. Dengarkan perempuan. Belajar rapi. Lihat laki-laki seperti ini sudah. Susun barisannya betul-betul. Jangan amburadul. Ingat, kalau ada yang bersandar awas. Sudah? Sudah ke belum ini? Bapakkah kalian yang ngomong? Ya. Terima kasih. Tolong dengarkan betul-betul. Tolong perhatikan betul-betul. Ini adalah latihan kalian untuk menguji mental. Paham? Sekali lagi. Ini adalah latihan untuk menguji mental kalian biar bisa berbicara di depan orang banyak. Sekali lagi, biar bisa berbicara di hadapan orang yang banyak. Nggak gugup lah lagi. Paham ini? Dan usahakan membaca bukunya tes ini. Ya. Membaca buku nggak usah sampai nak kelihatan muka, sengaja menyembunyikan muka. Gimana mau tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak ini, yang terhormat dalam kesempatan ini saya akan membacakan atau berbicara atau tema tentang berbakti kepada orang tua. Apa yang dilihat kamera itu? Hanya kertas saja. Kalau gini bisa, makanya dibaca-baca sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, mengucapkan salamnya seperti ini, jangan sembarangan. Kalau sembarangan itu nanti orang itu ketahuan dia tidak pernah belajar. Dengarkan yang betul, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian sebut. Assalamualaikum, ulangi.
Ingatkan seperti itu. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Yang panjang itu wabarakatuh. Karena ada sebagian orang yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul atau salah itu? Jangan diikuti seperti itu tuh, ya. Paham itu? Ya. Saya harapkan membacanya pelan-pelan, jangan sampai tergesa-gesa. Kalau yang menghafal secara hafal itu bagus dan diperhatikan slow, jangan terlalu laju. Apalagi kalau kalian membaca teksnya tuh jangan laju-laju. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah wajib hukumnya kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang durhaka itu berarti akan masuk neraka. Laju betul. Jangan pelan-pelan. Paham ini? Jadi singkat saja saya sampaikan, terutama tadi mengenai saf atau barisan. Yang kedua mengucapkan salam bujur bujur. Bagaimana tadi? Ulangi lagi saya dengar. Ya, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah itu. Ya sudah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Muhammad Nasrum. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati Allah, tibalah kita di acara keempat, yaitu tausiah. Tausiah pertama akan disampaikan oleh Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutamanya nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliau, karena berkat kesabaran beliau, kita dapat mengenal Islam sampai saat ini. Yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah saya yang bertema cinta Rasulullah itu lebih besar. Teman-temanku yang berbahagia, seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling mulia, sosok yang paling berperilaku baik di seluruh kalangan umat manusia. Allah telah mengutuskan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir untuk menyempurnakan akhlak kita di muka bumi ini. Begitu besar perjuangan Rasulullah sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya sejak lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya, dan saat 6 bulan juga ditinggal oleh ibunya. Saat 8 tahun juga ditinggal oleh kakeknya.
Begitu sedih yang luar biasa yang ditimpa oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, begitu sedihnya. Cerita kita Rasulullah SAW wafat, yaitu ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat maghrib. Tapi karena Rasulullah sedang sakit, maka disuruhlah Bilal bin Rabah untuk menggantikan, wahai sahabatku Bilal, karena aku hari ini sedang kurang sehat, maka gantilah aku menjadi imam. Maka Bilal pun menggantikan Rasulullah menjadi imam. Tapi beberapa Rasulullah tidak pernah kunjung keluar dari kamarnya, yang membuat para sahabat sedih dan merasa risau. Kenapa Rasulullah SAW tidak keluar dari rumah? Tapi pada suatu hari tiba-tiba datang kabar yang begitu menakjubkan. Kenapa engkau tidak masuk ke dalam surga? Padahal sudah menyuruhmu masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Rasulullah? Aku tidak akan ingin masuk surga. Aku tidak mau masuk surga sebelum umatku masuk surga. Begitu pentingnya Rasulullah harus kita cintai. Karena Rasulullah adalah suri teladan kita. Pesan saya kepada teman-teman semua, rajinlah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena nanti di alam akhirat, nanti di mana kita akan semua dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada tempat kalian meminta syafaat kecuali Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kedua akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan ini penuh dengan lika-liku dan tantangan, namun dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapinya. Allah adalah sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan dalam segala hal yang kita lakukan, baik itu hal besar maupun kecil, yang kita harus senantiasa mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyertakannya dalam setiap urusan, maka Allah akan mencukupinya segala kebutuhan kita. Tawakal bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tetapi kita berusaha dengan sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik darinya. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya menyertakan Allah dalam setiap langkah kita dengan berdoa. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, doa adalah senjata bagi orang beriman, tiang bagi agama dan cahaya langit dan bumi.
Doa adalah satu cara kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdoa kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia dan kebutuhan kita akan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan senang maupun susah, kita harus senantiasa memohon kepadanya agar diberikan kekuatan dan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berkomitmen untuk selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita dengan mengingatnya, berdoa dan berusaha dengan niat yang tulus. Insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat untuk selalu berjalan di jalannya dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah ketiga akan disampaikan oleh teman kita sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah MTS Al-Istiqomah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Al-Istiqomah, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk melalui agamanya. Sempurna dan ridhonya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, yang menjadi makhluk pilihan di antara para makhluknya. Kepada keluarga dan sahabat yang mulia, hadirin yang mulia, sejak manusia berada di bumi ini, yaitu turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga, maka manusia sangat membutuhkan peraturan-peraturan yang tepat dan mempan, yang bisa mengatur insting dan perilaku manusia, serta membatasi tujuan-tujuannya dan menunjukkan kepada kesempurnaannya. Dan manusia tidaklah mampu sendirian untuk membuat peraturan dan undang-undang karena kelemahan dan ketidakberdayaannya. Maka Allah lah membuat undang-undang dan peraturan untuk kemasalahan antara manusia di dunia maupun di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah keempat akan disampaikan oleh Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Istiqomah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Al-Istiqomah, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Marilah kita mengingatkan ketakwaan kita, salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Karena begitu sombong diri kita ini yang tidak berdaya, yang merupakan makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak pernah dan tidak mau untuk bersyukur kepadanya. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Bersyukur adalah bentuk penghambaan kita sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah dan karunia-Nya yang telah dan tak hentinya diberikan kepada kita semua, hingga sampai sekarang pun kita masih merasakan nikmat darinya. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Ada begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya adalah nikmat sehat, keluarga, rezeki, dan nikmat belajar. Dan masih banyak nikmat lagi yang apabila kita menyebutkan semuanya satu persatu, maka kita tidak mampu untuk menyebutkannya. Bukan di dalam cobaan dan musibah dan sedang kita hadapi sekalipun terselip karunia dan berkah yang kadang diri kita sendiri pun tidak menyadarinya. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Terkadang kita sering lupa dan enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat menyukai orang-orang bersyukur dan membenci orang-orang kufur terhadap nikmatnya. Dalam firman-Nya, surah Al-Imran ayat 7, Allah berkata, "Wa ijtadana rabbukum la in syakartum la jiranakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambahkan lagi olehnya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan apabila kita mengingkari nikmatnya, tidak mau bersyukur, bahwa Dia akan menimpahkan azabnya yang sangat keras. Pedih, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah atau bersyukur bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya dengan ucapan setulus hati seperti tahlil, takbir, dan tahmid, dengan perbuatan seperti bersedekah, berinfak, salat, dan sebagainya. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang bertakwa dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Subhanahu wa taala meridhai kita dan selalu memberi rahmat, taufik, serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah kelima akan disampaikan oleh Naisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Istiqomah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Al-Istiqomah, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Menjalani hidup di dunia ini tentu tidak akan mudah dan mulus, dan juga tidak akan selalu bahagia seperti yang kita harapkan. Pasti akan ada cobaan yang menerpa kita dan harus kita hadapi. Karena pada dasarnya cobaan yang menimpa kita itu anggaplah sebagai batu loncatan untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih berkualitas. Asal kita hadapi cobaan itu dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji setiap hamba-Nya untuk mengetahui seberapa berkualitas dari hamba-hamba Allah. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu an Abi Hurairah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menimpakan insiden kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harus sanggup menghadapi bara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dalam menghadapinya yaitu tangga untuk menuju derajat yang lebih tinggi, sekaligus mengatakan jati dirinya keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat menyukai umatnya yang sanggup menempatkan diri terhadap sabar dan syukur pada tempatnya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberi jawaban kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 96. Begitu halnya dengan syukur terhadap setiap anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Gunakan nikmat yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepadanya. Bukan malah menjadi penghalang antara kita dan Allah dan juga menjadi peluang bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakkartum wa amantum wa kanallahu syakiran alim." Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah yaitu Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 147. Selain syukur, hidup seorang mukmin juga harus dihiasi dengan sabar dikala tertimpa tragedi alam maupun sabar terhadap hal-hal yang tidak boleh Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu berkata, sabar itu ada dua, sabar dikala mendapatkan tragedi alam dan sabar terhadap hal-hal yang diharapkan Allah. Kesabaran dari seorang mukmin yaitu pelebur dosa-dosanya di alam abadi kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Tidaklah ada tragedi alam yang menimpa seseorang muslim melainkan Allah menghapus dosanya dengan tragedi alam itu, termasuk duri menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harusnya sadar betul bahwa ujian pencegah harapan akan menimpanya, baik berupa tragedi alam maupun nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang sesuai kadar imannya. Bila beliau ridho sabar atas ujian tersebut, maka keridhaan Allah akan meliputinya. Sebaliknya jika murka, maka kemurkaan Allah jugalah yang akan meliputinya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebesarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sebetulnya jikalau Allah menyayangi suatu kaum, maka dia akan menguinya. Barang siapa ridho, maka beliau mendapatkan keridhaan. Dari barang siapa murka, maka beliau mendapatkan kemurkaan. Kaum muslimin hadiniyah wa iyakum. Oleh karena itu, marilah kita bersabar dikala tertimpa tragedi alam dan bersyukur dikala mendapatkan nikmat, agar kita menjadi mukmin yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tausiah yang terakhir akan disampaikan oleh Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani hidup di dunia ini tentu tidak akan mudah dan mulus, dan juga tidak akan selalu bahagia seperti yang kita harapkan. Pasti akan ada cobaan yang menerpa kita dan harus kita hadapi.
Karena pada dasarnya cobaan yang menimpa kita itu anggaplah sebagai batu loncatan untuk menjadi diri kita menjadi orang yang lebih baik, berkualitas asal kita hadapi cobaan itu dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menguji setiap hambanya untuk mengetahui seberapa kualitas dari hamba Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia Allah menimpakan insiden kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harus sanggup menghadapi bara ujian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan dalam menghadapi yaitu tangga untuk menuju derajat yang lebih tinggi, sekaligus mengetahui jati diri keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teramat menyukainya umatnya yang sanggup menempatkan diri terhadap sabar dan syukur pada tempatnya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami akan memberi jawaban kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quraisy surah An-Nahl ayat 96. Begitu halnya dengan syukur terhadap setiap anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Gunakan nikmat yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepadanya, bukan malah menjadi penghalang antara kita, Allah, dan juga menjadi peluang bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa Allah menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah yaitu Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quraisy surah An-Nisa ayat 147. Selain syukur, hidup seorang mukmin juga harus dihiasi dengan sabar dikala tertimpa tragedi alam maupun sabar terhadap hal-hal yang tidak boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar radhiyallahu anhu berkata, sabar itu ada dua, sabar dikala mendapatkan tragedi alam dan sabar terhadap hal-hal yang diharapkan Allah. Kesabaran dari seorang mukmin yaitu menjadi pelubur dosa-dosanya di alam abadi kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirawayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu adalah sebuah hadis. Tidaklah ada tragedi alam yang menimpa seorang muslim melainkan Allah menghapus dosa-dosanya dengan tragedi alam itu, termasuk duri yang menusuk. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin seharusnya sadar betul bahwa ujian dan pencegah harapan menimpahnya baik berupa tragedi alam maupun nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji. Seseorang sesuai kadar imannya. Bila beliau beridho, sabar atau ujian tersebut, maka keridhaan Allah akan meliputinya. Sebaliknya, jika murka, maka kemurkaan Allah juga yang akan meliputinya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala yang itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sebetulnya dikalakan Allah menyayangi suatu kaum, maka dia akan menguinya. Barang siapa ridho, maka beliau mendapatkan keridhaan, dan barang siapa murka, maka beliau mendapatkan kemurkaan. Kaum muslimin hadaniyallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, berilah kita bersabar dikala tertimpa tragedi alam dan bersyukur dikala mendapatkan nikmat agar kita menjadi mukmin yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki acara terakhir,
yaitu doa yang mana akan disampaikan oleh putra. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa jalatan fi ilmi wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana mamadaya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui. Dengan sekarang tibalah di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang tidak sengaja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Tahal